Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kita. Dan marilah kita selalu memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur lagi kepadamu. Terima kasih seluruh kehidupan kami. Terima kasih pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat menyadari Engkaulah yang telah menopang kami dan memelihara kami. Yang memberi kami nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Allah Roh Kudus menolong kami dalam hati kami, dalam batin kami, dalam seluruh kehidupan kami. Dalam merenungkan firman Tuhan. Agar kami mengerti, iman kami dikuatkan, dan juga semakin setia dan mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-53 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus ditolak di Nazaret. 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan judul renungan ini adalah jangan asal takjub. Saudara, percaya itu bukan perkara mudah. Tidak gampang. Apalagi di zaman yang modern seperti sekarang ini. Ya. Banyak berita yang belum tentu benar, tetapi mudah dipercaya, sangat gampang untuk dipercaya dan disebarluaskan. Tetapi sebaliknya saudara, ada berita yang benar, yang justru benar, kadang malah ditolak dan dianggap berita palsu, hoax. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal serupa juga terjadi pada zaman Tuhan Yesus, yaitu pada orang-orang Nazaret. Orang-orang Nazaret ini saudara, tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Artinya mereka menolak dia. Dan juga menolak berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa alasan mereka menolak Tuhan Yesus? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-55 di sana adalah, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan saudara-saudaranya perempuan? Saudara, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan mereka menolak Yesus karena mereka mengenal latar belakang keluarganya. Mereka mengenal betul siapa Yusuf.
Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Maria hanyalah perempuan biasa, yang keluarga yang tidak terkenal, keluarga yang tidak terpandang. Mereka tahu semuanya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara-saudara perempuan Tuhan Yesus secara fisik. Inilah yang dilihat oleh orang-orang Nazaret pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini alasan mereka mengapa mereka menolak Tuhan Yesus. Memang kita melihat di dalam ayat 54, awalnya orang-orang Nazaret ini kagum, takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka terpesona luar biasa. Namun ketakjuban mereka itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Lalu orang-orang Nazaret itu mulai mempertanyakan kuasa dari mana itu. Kemudian hikmat Tuhan Yesus itu dari mana ia peroleh. Karena mereka melihat, sekali lagi saudara, mengenal keluarganya sebagai keluarga yang tidak terpandang. Keluarga biasa dari kampung halaman mereka. Tidak berasal dari orang terkenal ataupun dari golongan rabi-rabi Yahudi. Gak ada. Ya. Inilah yang membuat orang-orang itu menjadi kecewa. Dan kemudian mereka menolak Tuhan Yesus. Di sini kita melihat perubahan yang sangat drastis terjadi kepada orang-orang Nazaret itu. Dari perasaan takjub begitu luar biasa. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi perasaan kecewa dan menolak. Penolakan mereka ini bukan semata-mata karena mereka tahu dan mengenal siapa keluarga Tuhan Yesus. Tetapi di ayat 58 ditekankan di sana karena mereka tidak memiliki iman. Itulah yang membuat mereka menolak Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari zaman Tuhan Yesus, dari zaman ke zaman, banyak orang meragukan ketuhanan Yesus. Karena apa? Karena memandang dia hanya sebagai orang yang baik. Memandang dia hanya sebagai seorang guru yang berhikmat. Tetapi bukan memandang Yesus sebagai Tuhan. Saudara, kita orang yang telah menjadi percaya. Iman kita sebagai orang yang percaya akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan seperti itu. Banyak yang akan mencoba menggoncangkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, memang jauh lebih sulit bagi kita mempercayai Yesus karena mengenalnya dan membacanya di dalam Alkitab. Bandingkan dengan orang-orang Nazaret yang bertemu langsung dengan Yesus pada masa itu. Mereka menyaksikan langsung. Mereka melihat langsung, mendengar secara langsung pengajaran Tuhan Yesus. Seharusnya ketika mereka mengalami itu, menurut kita di zaman ini, mereka percaya. Kalau kita sekarang ini kan hanya membaca dalam Alkitab. Hanya disampaikan oleh para pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, jadi jika kita bisa percaya dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kita, itu karena anugerah dari Tuhan semata-mata. Kasih karunia yang membuat kita bisa melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena itu saudara, marilah kita berhati-hati dan mawas diri. Di zaman ini banyak hal yang katanya mengatasnamakan kekristenan. Membuat kita menjadi takjub. Tetapi takjubnya hanya sementara. Hanya euforia semata-mata. Karena itu haruslah kita benar-benar berhati-hati dan waspada.
Semua harus kita uji terlebih dahulu berdasarkan firman Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, pertanyaannya kepada kita, apakah benar Tuhan Yesus tetap menjadi sandaran kita? Apakah kita benar-benar mempercayai Dia dan kita tetap setia kepadanya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita selalu takjub dan terus takjub dengan kasih yang besar yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, yaitu kasih-Nya yang telah Ia nyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah yang membuat kita harus takjub. Mati disalibkan demi kita menanggung hukuman dosa kita, agar kita bebas dilepaskan dari murka Allah. Itulah yang seharusnya membuat kita takjub akan kasih Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Kalau hanya kita sembuh dari sakit, saudara, suatu saat pun kita akan kembali sakit dan kita akan mati. Tetapi kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah kasih pengorbanan yang luar biasa, yang tidak akan pernah bisa lepas dan tidak bisa akan terpisah dari kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya kasih Tuhan Yesus yang besar itu menjadi sandaran iman kita sepenuhnya kepada Dia, sehingga kita tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman, dan kiranya Engkau terus memberkati akan iman kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini selalu membuat hati kami takjub, dan seterusnya takjub tidak berhenti. Janganlah ketakjuban kami hanya sementara, tetapi biarlah kami benar-benar kagum akan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah dinyatakan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah yang membuat kami begitu kagumnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Allah yang Maha Kuasa datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati disalibkan untuk menanggung hukuman dosa kami, agar kami yang berdosa ini, pendurhaka ini, diselamatkan. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, tolong kami agar kami selalu mengarahkan pandangan kami ke sana, dan bukan hal-hal atau berkat-berkat jasmani, bukan dari kesembuhan ataupun hal-hal yang lainnya, tetapi kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Biarlah itu yang membuat kami takjub dan terpesona terus-menerus tanpa henti. Tuhan, tolonglah kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Engkau terus memberkati dan menopang kami dan kuatkanlah iman kami. Bagi yang sakit, kami memohon pertolongan Tuhan. Ulurkanlah tangan, jamah dan sembuhkanlah Tuhan. Mereka yang sedang berobat, baik di kota ini maupun mereka yang pergi ke luar kota, pergi ke Jakarta, kiranya Tuhan menolong. Ulurkanlah tangan Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah. Berkati juga mereka seluruh jemaat di dalam perjuangan mereka untuk mencari nafkah. Berkatilah, curahkanlah berkat-Mu untuk memelihara kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, buatlah hati kami bersuka cita dan hati kami terus setia mengasihi Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.